Kemudian di dalamnya termasuk praktek hukum. Jadi ini lapisan-lapisan ilmu hukum ya. Jadi paling abstrak adalah filsafat hukum, ya. Kemudian teori hukum, kemudian dogmatik hukum, ya. Kemudian ada praktek hukum. Ya. Tapi praktek ini apa yang terjadi di lapangan? Nah, praktek ini nanti akan memberikan feedback pada apa yang namanya dogmatik hukum. Ya. Kemudian dogmatik hukum akan dikaji secara lebih abstrak lagi dalam teori hukum. Kemudian paling tinggi abstraksinya dalam filsafat hukum. Artinya, masing-masing lapisan ini memiliki sifat dan tingkat analisis yang berbeda-beda. Filsafat hukum adalah suatu disiplin spekulatif yang berkenaan dengan penalaran-penalarannya yang tidak dapat diuji secara rasional. Jadi ciri khas dari filsafat hukum itu yang pertama adalah penalarannya itu spekulatif gitu ya, karena dia mencoba menjelaskan mengenai hakikat sesuatu. Jadi filsafat itu kan bertanya mengapa sesuatu itu seperti itu, ya. Mengapa keadilan itu dibutuhkan oleh semua orang? Mengapa orang kok bisa taat pada hukum? Mengapa notaris terikat pada satu kode etik profesi? Itu kan berarti mencari mencari hakikat ya, mencari hakikat. Kemudian filsafat hukum merupakan disiplin ya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, untuk mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil. Ini kata Hans Kelsen ya. Kemudian filsafat hukum merupakan refleksi dari kenyataan, suatu bentuk dari berpikir sistematis yang hanya merasa puas dengan hasil-hasil yang timbul dari pemikiran itu sendiri dan mencari hubungan teoritikal reflektif yang di dalamnya gejala hukum dapat dimengerti dan dapat difikirkan. Gejala hukum itu apa? Ya, kita bisa melihatnya pada peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu apa? Peristiwa alamiah yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum. Kalau misalnya Anda berjanji pada diri sendiri, itu peristiwa alamiah. Saya berjanji akan memenuhi target kelulusan. Itu peristiwa alamiah. Tapi kalau Anda melaksanakan perjanjian dengan orang lain, ya, itu merupakan peristiwa hukum. Karena dia akan menimbulkan akibat-akibat hukum di dalam hukum perikatan. Itu gejala hukum. Gejala hukum juga bisa dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Saya kira kasusnya banyak ya. Di media hampir setiap hari kita menemukan gejala hukum. Ya. Misalnya, karena saya ngikuti medsos itu baru ada kasus Dewa Kipas misalnya. Dewa Kipas yang mengklaim memenangkan permainan catur online. Lalu akhirnya dipertemukan dengan Grandmaster catur sesungguhnya. Dan kemudian muncul banyak analisis. Ya. Karena awalnya dia dituduh curang kan, yang merugikan pecatur-pecatur di Indonesia. Itu juga satu gejala. Ya. Jadi diskusinya bisa mengarah pada sistemnya ya. Permainan catur online itu kan ya sama lah dengan sepak bola online, kan tentu berbeda dengan kenyataan sepak bola di lapangan ya. Dan seterusnya. Itu adalah satu gejala hukum. Ya. Kemudian sebagai refleksi dari kenyataan ya. Jadi apa yang diperoleh dari pengamatan, dari
kenyataan itu kemudian dipraktekkan, maksud saya difikirkan secara sistematis, secara reflektif. Sehingga filsafat hukum itu merupakan disiplin yang mencari pengetahuan tentang hakiki atau hakikat dari hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Ada keadilan, keberadaan transenden dari hukum, nilai-nilai di dalamnya, struktur tentang moral dan hukum, hubungan antara hukum dan moral, dan seterusnya. Ya. Apa yang dinamakan keadilan gitu. Setiap orang itu secara naluriah itu membutuhkan keadilan. Ya. Nah, Aristoteles mengatakan keadilan itu ada keadilan kodrati, kemudian ada keadilan distributif, ya, keadilan komutatif, ada keadilan legalitas. Nah, kadang-kadang jenis-jenis keadilan ini bisa bertentangan satu sama lain. Ya. Misalnya di Netflix itu ada serial drakor, ya, Vincenzo. Ini seorang lawyer Korea yang lama hidup di Italia terus balik lagi karena dia berambisi mencari emas, ya, sebagai bekal pensiun dia. Yang emas itu disembunyikan oleh pengusaha Cina, ya, di bawah, di basement sebuah gedung. Nah, kecelakaannya gedung ini diakuisisi oleh konglomerat Korea yang menjalankan cara-cara licik dan bertentangan dengan hukum. Ya, jadi ini dia berhadapan dengan konglomerasi yang punya usaha konstruksi termasuk farmasi. Nah, farmasinya ini ternyata ketika melakukan uji coba itu menimbulkan banyak korban. Tapi kemudian karena bisa kong kali kong dengan jaksa, dengan polisi, akhirnya itu menciptakan mafia sendiri di Korea. Itu adalah sebetulnya refleksi dari sistem politik Korea. Di Korea itu persoalan sejak dulu adalah relasi antara politisi dengan pebisnis. Ya. Karena apa? Ya itu memang apa? Sesuatu yang sebenarnya by design, ya. Jadi dulu ada diktator Korea, Jenderal Park Chung Hee itu, ya. Dia melakukan kudeta, kemudian melakukan tindakan represif, tapi di sisi lain dia dikenang rakyat Korea karena bisa menumbuhkan industrialisasi. Ya, maka ada Samsung, Hyundai, Kia, macam-macam itu adalah konglomerasi yang dilindungi oleh negara. Nah, pada akhirnya kemudian itu membawa efek. Jadi setiap kali ada skandal politik yang terkait dengan corruption itu pasti melibatkan konglomerat itu. Tapi yang unik, basis rekrutmennya untuk politisi tidak berubah, tetap dari partai. Nah, sebagaimana gejala demokrasi yang ada di seluruh dunia sekarang, demokrasi elektoral itu semakin mahal karena orang itu butuh popularitas, ya, untuk memenangkan suara itu. Dan tidak semua politisi punya modal, ya. Maka kemudian mempunyai hubungan dengan pengusaha supaya dapat duit gitu. Lah di Indonesia situasinya sudah berbeda. Orang yang punya duit itu juga sekaligus yang pegang kekuasaan. Bukan lagi bisa mempengaruhi, ya, tapi memang dia pegang kekuasaan. Maka bisa lolos undang-undang cipta lapangan kerja misalnya yang dinilai sangat memihak pengusaha itu karena ya yang bikin memang orang yang punya usaha itu. Ini kalau tidak diatur itu lama-lama akan memunculkan oligarki politik, ya, sangat berbahaya untuk demokrasi. Ya, ada teman saya yang rajin memproduksi film-film dokumenter. Teman-teman bisa cek di YouTube itu dalam akun Watchdog Image. Ya. Jadi misalnya begini, ada satu episode itu, ya,
investasi itu adalah kata-kata indah ya yang menjadi jargon dari pertumbuhan ekonomi ya. Tetapi di balik itu begitu kita menerima investasi itu ternyata langsung menimbulkan perang dengan kekuatan lokal. Jadi ada episode misalnya industri pariwisata ya. Kalau Anda ke Bali ya, ada satu desa namanya Desa Tenganan kalau saya tidak keliru ya. Nah, desa ini masih alami sekali ya. Kalau situasi pariwisata itu sepi, itu tiap penduduk di sana bisa menerima Rp500.000 sehari dari para wisatawan. Nah, justru dengan dia mempertahankan alamiahnya itu dikelola secara swadaya oleh desa itu sendiri, itu efek ekonomi dari pariwisata tetap jalan dan konservasi lingkungan juga tetap terjaga. Nah ini berbeda misalnya ada kasus di Nusa Tenggara Timur itu ya, awalnya ada pantai yang diolah oleh penduduk setempat, kemudian itu tiba-tiba ada pengusaha yang dapat sertifikat hak milik atas tanah, dia mau invest di situ sekian ribu hektar ya, maka itu pasti akan menimbulkan konflik dengan kekuatan lokal yang sudah lama itu. Dan gejala ini sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya, termasuk di Jogja. Ya, Anda tahu di Kabupaten Gunung Kidul, ini tempat asal saya ya. Jadi dulu tidak seperti ini ya. Lama-lama ditemukan dan dikelola objek wisata baru oleh penduduk setempat tanpa ada intervensi dari pemerintah. Lalu begitu berkembang, ada investor masuk. Nah, itu menimbulkan perang. Dari situ kita bicara hukum sebaiknya memihak pada siapa? Karena para penanam modal itu punya duit yang dia bisa mendatangkan aparat keamanan. Seperti di Nusa Tenggara Timur itu, penduduk asli setempat yang mengelola lokasi wisata berpuluh-puluh tahun, akhirnya justru ditangkap polisi, ya, karena dianggap menduduki tanah bukan miliknya. Jadi dia kalah dengan investor itu. Juga di Bali ada kasus Teluk Benua ya. Teluk Benua itu satu ya laut kecil gitu sebetulnya yang akan direklamasi oleh perusahaan dari Jakarta. Itu butuh pasir 25.000 ton yang akan diambil dari Lombok. Ya. Itu katanya untuk mengembangkan wisatawan di Bali. Padahal pariwisata di Bali itu kekuatannya pada alam dan budaya. Dengan apa adanya seperti ini saja sudah bisa memiliki nilai jual. Kenapa harus dikorporasikan ya, dengan cara seperti itu yang kemudian berpotensi untuk merusak lingkungan. Ini sekali lagi ini satu gejala di mana-mana. Ya, jadi ketika benak pengambil keputusan itu hanya bicara nilai yang orientasinya adalah angka statistik, maka pertaruhannya kemudian dengan kekuatan-kekuatan di tingkat lokal. Nah, muncullah isu ketidakadilan, kemudian keberpihakan hukum pada kalangan berduit dan seterusnya. Nah, itu sudah mulai dibangun karena sistem politik kita sudah memungkinkan terjadinya oligarki antara bisnis dengan penguasa. Di Amerika Serikat itu ada 7 orang presiden yang punya latar belakang bisnis ya. Ya dia pengendali perusahaan minyak, pernah menjadi CEO macam-macam. Tapi tidak pernah terbayangkan di Amerika itu ada seorang konglomerat menjadi presiden. Itu sudah terjadi. Donald Trump ya dengan segala hiruk pikuknya. Jadi itu sekali lagi karena memang demokrasi elektoral itu mahal. Ada negara yang tidak sabar seperti Myanmar. Ya. Myanmar itu sejak tahun 48 di bawah rezim militer, ya. Kemudian di 2010 dia menerima saran Amerika untuk melakukan demokratisasi. Kenapa Myanmar mau? Karena waktu itu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton datang ke Indonesia, minta sama Presiden Yudhoyono untuk bisa mempengaruhi Myanmar supaya bersedia melakukan demokrasi. Apakah untuk membangun kesejahteraan rakyat Myanmar? Tidak.
untuk membuka peluang terjadinya investasi. Maka begitu keran demokrasi itu dibuka, investor pertama yang datang adalah Coca-Cola, perusahaannya Amerika, yang nanti konflik sama Cina. Nah, Cina kemudian membuat militer tidak sabar dengan proses demokrasi. Ya, jadi baru 10 tahun akhirnya melakukan kudeta militer lagi. Demokrasi dibekukan lagi. Ya. Sementara saya sering mencontohkan India. India itu negara yang sabar berdemokrasi. Sejak diberi kemerdekaan oleh Inggris tahun 47, dia menjalankan sistem parlementer seperti di Inggris. Di tengah kemiskinan, di tengah korupsi, seperti itu. Ya. Tapi tidak pernah ada kudeta militer. Padahal di sana itu sumber kekacauannya kan luar biasa. Ada konflik etnis, konflik apa itu namanya, antar kasta, konflik antar pemeluk agama. Tapi India tidak pernah berpikir untuk untuk membentuk pemerintahan diktator. Mantra sakti yang biasanya diucapkan oleh mereka yang mendambakan ketertiban. Bayangkan dengan Pakistan. Ini kan dulu satu wilayah kan ya. India, Pakistan, Bangladesh itu di bawah kekuasaan Inggris itu satu wilayah. Maka luas sekali, maka sering disebut anak benua Asia. Ya. Mahatma Gandhi pengen India yang meliputi Pakistan, Bangladesh, India itu sendiri itu menjadi negara merdeka yang tidak terikat dengan agama. Tetapi itu kan justru bumerang. Mahatma Gandhi akhirnya dibunuh oleh mereka yang menginginkan India tidak seperti itu. Nah, kemudian India berdasarkan Hindu, ya. Lalu Muhammad Ali Jinnah tidak mau bergabung dengan India, mendirikan Republik Islam Pakistan. Bangladesh wilayahnya Pakistan di sebelah timur yang nanti memberontak, lalu pada tahun 71 memisahkan diri dari India. Pakistan akhirnya sejak tahun 50-an terjebak dalam kediktatoran militer, seperti halnya juga Bangladesh. Tapi India tidak pernah mengalami itu. India juga baru melakukan liberalisasi ekonomi pada tahun 90-an. Dibandingkan kita ya sejak akhir 60-an sudah melakukan liberalisasi. Ya. Jadi waktu itu di awal 90-an itu India kolaps, ya. Dia default, nggak bisa bayar utang. Dan terjadi krisis kepemimpinan partai. Nah, India itu kan partainya dinasti ya. Ya. Jadi dari Nehru ke anaknya Indira Gandhi, kemudian Indira Gandhi ke anaknya Rajiv Gandhi. Nah, Rajiv Gandhi itu waktu itu pulang dari Indonesia, kemudian terkena bom bunuh diri. Mestinya yang ganti istrinya, tapi istrinya Rajiv Gandhi itu orang Italia, jadi ditolak oleh orang-orang India. Maka kemudian walaupun yang mengendalikan partai itu Sonia Gandhi, tapi kemudian dipilih kader partai lain untuk menjadi Perdana Menteri. Namanya Narasimha Rao. Rao inilah yang meliberalisasi ekonomi India. Ya, dari yang apa-apa serba negara, apa-apa tidak boleh jadi boleh. Ya. Termasuk ekspansi kebudayaan India secara masif, yang itu mendatangkan devisa yang sangat besar. Ya, itu jasa dari Narasimha Rao. Tapi kalau Anda belajar sejarah India, tidak ada nama ini, walaupun dia itu bekas Perdana Menteri. Kalau Anda ke India juga nggak ada jalan, nama bandara, nama universitas itu pakai namanya Narasimha Rao, tidak ada. Itu karena dihapus oleh Partai Kongres dari sejarah India. Ya, karena kebencian keluarga Gandhi terhadap Narasimha Rao. Tapi kalau Anda lihat di sana ada Indira Gandhi International Airport, itu namanya diabadikan. Padahal sejarahnya semua orang tahu. Indira itu ketika jadi Perdana Menteri represif ya, korup ya, dan senang membunuh penduduk Muslim. Tapi namanya tetap diabadikan di sana karena pengaruh dari partai Kongres yang berkuasa di India.
Jadi dinasti politik itu di Asia bukan hal yang aneh. Tapi tidak terbayangkan seperti di Indonesia, di mana partai itu kemudian berdarah biru. Artinya menggunakan sistem pewarisan gitu. Jadi habis bapaknya jadi ketua partai, anaknya, ya, atau mungkin mertuanya atau besannya begitu. Jadi sudah sangat personalisasi itu. Maka kalau rebutan partai itu kan seperti konflik keluarga. Ya, itu gejala di Indonesia. Di India saja tidak terjadi seperti itu. Di Filipina juga nggak terjadi. Negara yang nepotismenya sangat tinggi di Filipina itu tidak terjadi seperti di Indonesia. Pak Harto dulu ketika jadi presiden juga sering memerintahkan untuk merebut partai yang musuhnya Golkar. Tapi yang disuruh bertarung kader partai itu sendiri. Satu di backup tentara, yang lain diusahakan supaya nggak terpilih sebagai ketua umum. Tapi itu tetap kader partai. Di Indonesia itu ada yang bukan kader partai, bahkan partai lain sebetulnya, itu malah bisa menjadi ketua umum di sebuah partai lewat kongres luar biasa. Nah, gejala-gejala seperti itu yang sebagian orang kemudian membuat tidak masuk akal bagi yang tertarik. Tapi saya sendiri nggak tertarik itu karena petanya sudah terlalu jelas ya yang terjadi itu apa. Sehingga ya daripada nonton adegan-adegan itu lebih baik nonton drakor atau ngomongin yang lain lah. Ya, lebih bermanfaat ya daripada ngomongin politik di Indonesia. Karena sudah keterlaluan bisa ditebak. Di zaman Pak Harto nggak bisa ditebak loh fenomena-fenomena politik itu. Ya. Jadi ini ada perubahan seperti itu. Nah, ilmu hukum dogmatik itu apa? Ya, ilmu hukum dogmatik itu sebetulnya ya pengantar ilmu hukum itu. Ya, jadi mempelajari hukum dari atau berdasarkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Jadi apa yang sudah menjadi norma hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang dianggap dogma, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan atau tidak boleh diganggu gugat kebenarannya. Maka di sini berlaku prinsip silogisme.